almarhum sebelum dirawat itu udah pengen nge-up ini. Cuman ditahan terus sama dia, katanya diancam pencemaran nama baik dan bisa dituntut gitu. Bersedekah atas nama almarhum. Buat apa bersedekah atas nama almarhum? Kenapa nggak waktu sakit dia obatin gitu kan? Percuma sekarang kan bersedekah atas nama almarhum juga gitu. Itu yang kita kesal. Kan Terus lagi ya? Dia akur padahal. Ya terus bilang dia akur. Usah dibawa-bawa lagi. Fitnah terus dia tuh ke almarhum, kan kasihan. Katanya pengen tenang almarhum, tapi dia fitnah terus gitu. Nah itu yang jadi kita pengen nge-up kelakuan dia yang sebenarnya gitu. Kalau itu semua bohong gitu. Beda ya, depan kamera sama belakang kamera. Ya mungkin seperti itu ya dia tuh ya gitu kan. Tapi dari Marcel sendiri membantah soal isu kalau dia menelantarkan. Ya kan yang setiap hari almarhum sama ibu di rumah sakit. Saat ibu nggak pernah pulang ke rumah. Dari mulai masuk rumah sakit sampai almarhum meninggal, ibu nggak pernah pulang. Nggak pernah. Ya datang itu udah operasi itu. Dua kali. Yang keduanya sesudah operasi kedua berapa hari kemudian baru datang. Itu pun mengantar saudaranya nengok. Gitu. Ibu sebagai ibu sendiri waktu almarhumah ngomong waktu suami nikah lagi gimana sih? Sakit lah namanya ibu sakit. Perempuan seperti apa sih ya kalau diperlakukan seperti itu? Apalagi ibu sebagai ibunya dari almarhum Tika. Kalau ada mungkin saat itu juga saya pengen gimana gitu ya ke almarhum gitu. Yang ibu kecewa itu kenapa sih nggak ngomong yang ya maksudnya dia kenapa nggak ini gitu, nggak ngomong terus terang gitu ke keluarga kalau dia pengen nikah, terus gimana kasihkanlah ke ibunya lagi gitu, jangan main sembunyi seperti itu gitu. Tapi sedikit sebagai orang kan sekarang termasuk jadi kayak memposting terkait apa namanya anniversary pernikahannya yang sampai dia buat namanya sudah menjadi takdir dia menikahi Akan bangga gitu. Akan bangga dan dia menjadi kain bagi pasangan-pasangannya lah. Gak bisa ngomong paling sih sebenarnya itu terserah gitu, kalau image dia duta poligami ya silakan gitu. Kita mah nggak respect banget lah sama kelakuannya. Sebenarnya nggak gitu respect kan. Tapi mau gimana, apa yang harus dibicarain gitu, apa yang harus dikomentari. Itu mah urusan mereka, kita mah nggak mau tahu, silahkan aja gitu kan. Cuman satu aja, jangan bawa-bawa nama almarhum, jangan mengatakan almarhum menyetujui atau apa. Sebenarnya tidak ada, itu semua bohong gitu. Karena kita juga punya bukti-buktinya kalau almarhum sangat menentang, sangat tidak setuju. Bu itu kan kemarin yang parahnya sih sakitnya ini kan tumor di mulut. Ya. Itu udah diangkat dan udah bersih, dokter bilang sudah bersih. Jadi operasi ketiga itu ngerapihin ya? Ya ngerapihin bekas operasi itu kan, jadi ada bekas luka gitu. Tapi mungkin karena nggak kuat ya, karena trombositnya operasi ketiga itu tanggal 20. Nah tanggal 17-nya itu udah dibikin down sama suaminya, ada cetannya gitu. 17 omongan tentang 17 sebelum kemarin Januari dibikin down. kan meninggal kan, pokoknya adalah yang bikin Tika drop. Kita nggak bisa ngomong kalau itu. Tapi Bu, ada bukti berupa foto atau chat, potongan chat gitu nggak Bu yang bisa ditampilkan? Chat banyak, kalau chatan Boleh izin ditampilkan nggak bukti? Ya paling ceritain aja lah. ceritain aja paling ya. Kalau Ya, ditampilin kayaknya pokoknya di saat Tika lagi sakit, kan Tika udah nggak mau lagi ya katanya. Ya udah, jadi bicarakan masalah perceraian. Terus Tika tuh kesal katanya. Kan saya tuh nggak bisa ngurusin cerai kalau saya masih sakit begini gitu. Jadi Tika tuh ya pokoknya bikin down Tika aja kata-katanya tuh gitu. Nyalah-nyalahin atau gimana Bu konteksnya? Seperti itulah pokoknya. adalah berkata kasar. Ya. Kehilangan anak di Ya sakit banget lah ya. Kalau ya pokoknya kayak gimana lah perasaannya gitu. Apalagi setelah nggak ada malah umbar-umbar poligami gitu kan. Itu Lebih sakit lagi loh. kacau. Ngapain gitu? Udah kebangetan gitu ya. Itu aja. Kenapa seperti itu gitu. Udah aja. Sangat baik, dia tanggung jawab banget, sayang ke keluarga, sayang ke ibu, apalagi ya dia ke ibunya, ke adik-adiknya juga gitu, selalu ngebantu gitu. Jangan kan ke keluarga, ke teman kerjanya juga, dia tuh kata teman-temannya gitu ya, baik banget dia tuh gitu, selalu ngebantu Kan orang. nggak punya musuh juga. Paling satu kerjaan sama Tika satu tempat. Dia Itu Tika masih bekerja ya? masih aktif. Sama almarhum ya kenangan ibu ya waktu umroh mungkin ya. Itu kenangan yang paling ibu selalu ingat gitu. Karena Terakhir, selalu momen bersama terakhir ya. gitu ya, selalu bersama.
ya lagi tawaf nangis sambil nangis, ibu pelukin itu kan, terus lagi di makam Rasulullah juga dia nangis gitu kan. Ya banyak lah yang ini gitu, yang bikin ibu nggak bisa ngelupain almarhum di saat umroh itu gitu. Kalau selama ngejagainnya mungkin Ya sekarang Selasa kemarin tanggal 27 meninggalnya kan. Jadi tanggal 20 operasi, seminggu kemudian dia meninggal. Operasi ketiga itu tanggal 20. Operasi Ya, ketiganya tanggal 20. tanggal 20. Tapi sebelum sakit pemenuhan nafkah dari Marcel sendiri gimana Bu? Oh, saya itu kurang tahu ya. Ya, Setahu soalnya kan saya- itu urusan rumah tangga ya. Setahu saya kalau soal nafkah jangan kayaknya nggak tahu ya itu ya. Tapi masalah kebutuhan almarhum waktu di rumah sakit emang dia kasih ya, kasih. Itu pun tapi harus dirembes. Bon-bonnya dibuktiin kalau ini beli ini habis berapa baru dia ganti. sistemnya Ya kemarin dia yang ibu lihat di HP-nya mengganti 2.800 berapa rupiah gitu. Itu sekoma-komanya dia sesuai itu menggantinya. berarti ketikanya yang ngirimin ke dia bon-bonnya gitu. Iya. Bukan melewat ibu juga. Nah, kan awalnya emang meminta ibu kalau ada apa bilang gitu ya. Terus pertama sih ibu kan bilang ketika Tik ini si Haris bilang gini ke mama gimana udah Dan aja itu ibu nominalnya urusan berapa? Tika gitu. Nominalnya 28. 2,8. 2,8 bukan 28 juta, Iya, 2.800.000 sekian gitu. Nah akhirnya ya Tika yang bila itu yang ngerembes lah kalau istilahnya mungkin ya gitu. Itu bilang abang apa sih? Biar hasilnya apa? Ada pesan Tika ke temannya bahwa Tania Paris baca ya. Iya boleh. Dari Indah namanya temannya. Teman kantor Bang? Iya teman Teman kantornya. teman lingkungannya, teman kantor itu. Sahabat Nah, ya. Jadi lebih banyak ini ya tulisannya. temannya. Ini boleh, Bang. ini saya Tika ke temannya. Ya sih benar juga, cuman bingung juga di sisi lain kalau aku sampai nge-up kasus ini si beliau bisa dengan mudah cari cara biar nama baiknya tetap bagus dan aku nanti jadi dituduh pencemaran nama baik dan bisa dituntut. Kalau ini nggak ke-up ke publik, mereka nggak akan dapat sanksi sosial. Ini kata almarhum ya, kata temannya. Jadi aku coba berharap ada netizen atau siapa yang mergokin mereka terus ke-up sendiri ke publik tanpa aku yang lakukan. Ini chat Sabtu 30 Agustus 2025. Pas pertama Almarhum sebelum dirawat itu udah pengen nge-up ini. Cuman ditahan terus sama dia, katanya diancam pencemaran nama baik dan bisa dituntut gitu. Pada akhirnya mungkin bisa ya almarhum Jadi alasan Paris nge-up itu sebenarnya keinginan almarhum lah ya diwujudkan. Iya gitu. iya gitu. Karena apa ya? Keluarga kita beradab lah gitu ya. Kenapa sih baru di-up sekarang ya? Karena udah nggak ada almarhumnya gitu. Ini tuh kepengen dia gitu. Jadi bisa udah karena takut di jalan. yang terakhir Nggak Ini dari pernah sini sama sekali. beneran. Nggak pernah dibawa ke Bandung? Nggak tahu. Nggak ada sama sekali. Kita nggak juga kenal, nggak pernah tahu siapa nggak dia. pernah ngobrol, nggak kenal, memang nggak kenal orang lain. Gitu. Keluarga Marcel juga nggak ada yang datang menemui. Nggak ada. terakhir Udah dulu ya. Sudah sore. Pesan buat beliau. Jangan berbohong terus, berkata jujur dan minta maaf ke keluarga. Udah itu aja paling. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.